Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Abdillah, eh, ingin mempresentasikan dengan manajemen mata kuliah manajemen jaringan yang berjudul virtualan untuk melakukan tugas besar mata kuliah manajemen jaringan. Yang pertama itu virtualan atau VLAN adalah sebuah teknologi jaringan yang memungkinkan segmentasi logis dari jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah. VLAN atau virtualan adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengelompokan perangkat jaringan secara logis berdasarkan fungsi, departemen, atau aplikasi terlepas dari lokasi fisik perangkat tersebut. Kemudian VLAN digunakan untuk segmentasi berdasarkan broadcast domain. Tujuan diterapkan VLAN adalah untuk mengurangi terjadi collision atau mempermudah manajemen dan network security. Selanjutnya ini adalah jenis VLAN. Yang pertama ada default VLAN, yaitu konfigurasi sejak saklar pertama kali dinyalakan. Default dinamai dengan default VLAN. Jenis VLAN ini masih standar dengan semua port switch yang tersedia dan terhubung dalam fungsi dasar. Kemudian yang kedua itu adalah data VLAN. Jenis VLAN ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data yang terjadi dalam sebuah jaringan VLAN. Kemudian ada native VLAN. VLAN ini melakukan trunking port tanpa perlu tag VLAN. Pada dasarnya semua paket yang melewati trunking port harus mempunyai tag VLAN. Kalau tidak ada tag VLAN, maka paket tersebut dianggap sebagai native VLAN. Kemudian voice VLAN adalah jaringan yang mendukung layanan VoIP yang sudah direncanakan khusus untuk menunjang kebutuhan komunikasi berbasis suara. Yang terakhir adalah manajemen VLAN, yaitu sistem jaringan VLAN yang dikonfigurasikan untuk kebutuhan saklar manajemen. Kemudian cara kerja VLAN, VLAN diklasifikasikan menjadi beberapa metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasinya. Baik menggunakan port, MAC address, semua informasi mengandung pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan dalam suatu database atau table VLAN. Jika penandanya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengidentifikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch atau bridge ini memiliki informasi yang sama. Switch akan menemukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya. Atau dapat pula digunakan suatu software pengalaman atau pengalamatan atau bridging switch software yang fungsinya mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan router. Kemudian VLAN tagging digunakan bila sebuah link atau akan membawa paket data untuk lebih dari satu VLAN. Paket tagging menghasilkan sebuah mekanisme yang mengontrol aliran broadcast dan aplikasi sehingga tidak terjadi interferensi baik di network dan aplikasi. Ini dikenal dengan trunk link atau VLAN trunking. Kemudian klasifikasi VLAN itu ada berdasarkan port, berdasarkan MAC address, subnet IP, protokol, dan aplikasi atau kombinasi lainnya. Yang pertama berdasarkan port, keanggotaan suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh pada bridge atau switch dengan 4 port, port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN, sedangkan port 1 dan port 3 dimiliki oleh VLAN 2.
Sorry, port 1, 2, 4 itu VLAN 1, kemudian port 3 itu VLAN 2. Kemudian berdasarkan MAC address, keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi dan mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtualan. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh network interface card di setiap workstation. Kelebihannya apabila user berpindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Sedangkan kekurangannya bahwa setiap mesin harus dikonfigurasi secara manual untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. Kemudian berdasarkan subnet IP, keanggotaan VLAN bisa berdasarkan subnet IP, yaitu IP VLAN 1 dan IPX itu VLAN 2. Oh sorry, tadi berdasarkan protokol yang pertama itu IP, protokol IP untuk VLAN 1 dan protokol IPX untuk VLAN 2. Kalau berdasarkan subnet IP, misalnya IP subnet 22.3.24 itu VLAN 1, kemudian subnet 40.20.45 itu VLAN 2. Kemudian berdasarkan aplikasi dan kombinasi lainnya, sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan atau kombinasi dari semua tipe di atas untuk diterapkan pada suatu jaringan. Misalkan aplikasi FTP, yaitu File Transfer Protocol, hanya bisa digunakan untuk VLAN 1, dan Telnet hanya bisa digunakan VLAN 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.